Di Yogyakarta, tepatnya di daerah Sleman, sebuah padepokan bernama Tirta Agung berdiri di tengah kebun salak yang rimbun. Dari luar bangunan itu tampak seperti gabungan antara rumah joglo Jawa dengan sentuhan modern, ukiran kayu halus di pintu, dinding bata merah yang kokoh dan halaman yang dipenuhi dupa menyala setiap hari. Namun yang membuat tempat itu terkenal bukanlah arsitekturnya, melainkan sosok pemimpinnya, Ki Ageng Santoso. Lelaki berusia lebih dari 50 tahun itu digambarkan oleh banyak orang sebagai orang suci hidup. Berbeda dengan dukun kampung biasa yang memakai kain lusut dan membawa lonceng, Ki Ageng tampil seperti guru besar berkemeja putih bersih berbatik halus, berbicara tenang dengan kutipan filsafat Jawa, kadang diselingi kalimat dari kitab suci. Nada bicaranya lembut, logis dan sangat memikat. Orang-orang cerdas mendatanginya karena merasa ada kedalaman spiritual. Para pengusaha perkaya karena kata-katanya terdengar masuk akal. Orang sederhana pun merasa ada berkah kalau sowan. Ki Ageng tidak pernah secara langsung memaksa siapapun untuk perkaya, tapi setiap ungkapannya membuat orang yakin kalau tidak perkaya maka akan kehilangan kesempatan besar untuk diselamatkan. Pada masa di mana banyak pasangan suami istri berjuang dengan masalah infertilitas, di mana ada yang putus asa karena gagal berobat ke dokter atau mereka yang dihantui depresi dan rasa gagal, padepokan Tirta Agung menjadi semacam mercusuar harapan. Harapan itu diwujudkan dalam sebuah benda yang disebut air suci Tirta Kemuliaan. Air tersebut dikatakan mampu membuka jalan keturunan. Setiap gelas kecil yang diberikan bukan sekadar minuman, tapi simbol keyakinan bahwa hidup mereka akan berubah. Namun justru dari situlah tragedi dimulai, sebuah penipuan yang diselubungi kain spiritual. Di antara ratusan peziarah yang pernah datang, ada pasangan yang kelak menjadi pusat badai besar ini. Mereka adalah Bambang Sutrisno, pemilik gudang beras di Bantul, dan istrinya Siti Rahmawati, seorang wanita lembut yang dikenal sabar dan penuh tata krama Jawa. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat sempurna, mapan secara ekonomi, saling menghormati dan tampak harmonis. Namun ada satu hal yang selalu membuat mereka merasa kurang, tidak memiliki anak. Selama lebih dari 8 tahun mereka berusaha dari pengobatan medis modern di Ares Sarjito, terapi herbal di Pasar Beringharjo, hingga doa di makam-makam wali. Semua gagal. Setiap kali ada acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu muncul, kapan punya momongan Mbak, sudah waktunya loh. Siti hanya bisa menunduk tersenyum pahit sementara Bambang mencoba menggalikan pembicaraan. Semakin lama suasana sunyi di rumah mereka berubah menjadi jurang yang memisahkan. Suatu hari seorang sahabat lama Bambang berkunjung. Ia pernah berhasil punya anak setelah datang ke padepokan Tirta Agung. Dengan nada bercanda tapi serius ia berkata, "Coba ke Ki Ageng Santoso." Banyak yang bilang beliau sakti. Awalnya Bambang menolak. Baginya urusan anak adalah ranah medis, bukan spiritual. Namun pandangan mata istrinya berbeda, bukan lagi sekadar harapan, melainkan tatapan orang yang sudah hampir putus asa dan siap menggenggam apa saja sebagai pegangan terakhir. Bambang tidak tega, maka pada suatu sore berawan di musim hujan, pasangan itu pun berangkat menuju padepokan. Jalan menuju Tirta Agung sepi, melewati persawahan yang luas dan pohon bambu yang bergemerisik tertiup angin. Setibanya di sana mereka tidak langsung diajak ke pendopo utama, melainkan ke sebuah ruang kecil beraroma dupa lembut. Lampu minyak temaram lonceng angin berdenting pelan menciptakan suasana damai sekaligus misterius. Ki Ageng menyambut dengan senyum menenangkan. Ia tidak langsung berbicara tentang doa atau ritual. Sebaliknya, ia menanyakan tanggal lahir, pekerjaan, bahkan tahun-tahun ketika usaha Bambang paling berhasil. Rasanya bukan seperti sesi perdukunan, melainkan konsultasi pribadi yang penuh wibawa. Setelah lama berbincang, ia akhirnya berkata dengan suara berat, "Sebenarnya kalian berdua bisa punya anak. Hanya saja ada energi gelap dari leluhur yang menutup jalan rezeki keturunan. Untuk membukanya, tubuh sang istri harus disucikan terlebih dahulu." Bambang mengerutkan kening sementara Rahma terdiam. Ki Ageng lalu menunjukkan sebuah lembaran naskah berjudul Upakara Penyucian Tirta Kemuliaan. Inti ritual itu adalah meminum segelas air suci yang katanya berasal dari 9 mata air Gunung Merapi yang dipadukan dengan 7 ramuan hutan, kemudian didoakan selama 49 hari. Ia menekankan bahwa saat meminumnya jiwa harus pasrah, tidak boleh melawan. Ritual dilakukan di ruang tertutup hanya bersama sang guru spiritual. Itu adalah aturan suci sejak zaman nenek moyang. Bambang ragu, tapi ketika melihat istrinya menggenggam tangan dengan mata berkakak-kakak, ia luluh. "Kalau ini memang harapan terakhir, mari kita coba." Hari ritual ditentukan pada malam purnama saat bulan dianggap membawa cahaya pembersihan. Rahmawati dengan hati bergetar melangkah masuk ke ruang kecil di belakang padepokan. Di meja kayu sebuah cangkir porselen berisi karan bening berkilau sudah menunggu. Ia menutup mata berdoa singkat lalu meneguknya. Beberapa menit pertama tenang. Namun kemudian kepalanya mulai berputar, suara di sekelilingnya pekat dan pandangan menghitam.
Ingatan terakhirnya adalah sebuah sentuhan dingin di bahu sebelum segalanya tenggelam dalam gelap. Beberapa minggu setelah malam ritual itu, kehidupan pasangan Bambang dan Siti perlahan berubah. Kabar mengejutkan datang dari hasil pemeriksaan dokter di RS swasta Yogyakarta. Siti hamil. Tangis bahagia PK. Bambang yang selama bertahun-tahun menahan diri akhirnya menangis keras seperti anak kecil. Ia memeluk istrinya erat, berulang kali mengucap syukur kepada Gusti Allah dan tentu saja kepada Ki Ageng Santoso. Kabar kehamilan itu membuat keluarga besar mereka riuh. Saudara-saudara yang dulu sering bertanya kini berbondong-bondong memberi selamat. Rumah yang tadinya sepi kini penuh dengan tawa dan doa. Bagi Bambang ini bukan hanya anugerah tapi juga jawaban dari rasa malu yang selama ini membebani pundaknya. Beberapa hari kemudian mereka kembali ke Padepokan Tirta Agung dengan membawa beras, buah-buahan dan amplop berisi uang. Namun seperti biasa Ki Ageng hanya tersenyum rendah hati sambil berkata, "Saya tidak butuh uang. Semua ini hanya untuk menjaga dupa dan doa. Anak yang akan lahir adalah karunia dari langit, bukan jasa saya." Kerendahan hati yang ditunjukkan itu justru menambah rasa hormat Bambang. Ia mulai meyakini bahwa Ki Ageng benar-benar seorang utusan yang diberi petunjuk. Siti pun ikut percaya meski dalam hati kecilnya masih ada keganjilan mengapa malam itu ia tidak ingat apapun, hanya gelap dan suara-suara samar. Bulan demi bulan berlalu, Rahmawati semakin hamil besar. Bambang menjadi lebih perhatian menggantar periksa kehamilan, menyiapkan makanan khusus, bahkan belajar cara merawat bayi dari saudara perempuan. Harapan akan hadirnya seorang anak membuat semua luka lama seolah terhapus. Hari yang dinanti pun tiba. Di sebuah klinik bersalin di Bantul, Siti melahirkan seorang bayi laki-laki sehat dengan berat 31 kg. Tangisan pertama bayi itu membuat seluruh keluarga menangis haru. Mereka menamai anak itu Rizky Pranata dengan doa agar kelak menjadi pembawa rezeki dan kehormatan keluarga. Malam selamatan 1 bulan Ki Ageng hadir. Ia berdiri di depan meja penuh sesajen buah dan tumpeng, mengangkat tangan dan mendoakan sang bayi semoga Rizky tumbuh sehat, berhati bersih, pikirannya terang dan selalu dalam lindungan Jagad Raya. Semua orang menunduk penuh rasa syukur. Hanya Siti yang sesekali merasa bulu kuduknya meremang ketika menyadari tatapan mata Ki Ageng yang terlalu lama tertuju padanya. Ada sesuatu yang aneh tapi ia memilih diam. Baginya kebahagiaan suaminya lebih penting daripada rasa was-was yang sulit ia jelaskan. Tahun-tahun berlalu, Rizky tumbuh menjadi bocah cerdas, cepat belajar dan punya wibawa tak biasa untuk anak seusianya. Para tetangga sering berkata anak ini auranya kuat sekali, beda dengan anak-anak lain. Bambang bangga sementara Siti hanya tersenyum pahit. Suatu sore ketika Rizky berusia 4 tahun, Bambang tanpa sengaja menemukan sebuah foto lama di lemari kayu. Foto itu diambil saat acara selamatan bayi, memperlihatkan mereka sekeluarga berdiri bersama Ki Ageng. Pandangan Bambang terhenti cukup lama, sorot mata Rizky dan Ki Ageng sama persis. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia mencoba menyangkala mungkin kuma mirip. Anak-anak bisa mirip siapa saja. Tapi ketika ia membuka foto terbaru Rizky untuk keperluan sekolah, rasa ngeri kembali menghantam. Bentuk mata, garis dagu, bahkan senyum setengah miring, semuanya lebih dekat ke wajah Ki Ageng daripada wajahnya sendiri. Sejak hari itu Bambang mulai sering memandangi anaknya diam-diam. Bukan lagi tatapan penuh cinta tapi tatapan penuh keraguan. Ia merasa seperti ada dinding kaca di antara dirinya dan bocah yang dulu ia sebut mukjizat. Siti menyadari perubahan suaminya. Ia melihat Bambang lebih sering murung, mudah marah dan kadang menatap Rizky dengan mata penuh ketegangan. Ia mencoba bertanya tapi Bambang hanya menjawab singkat, "Aku kapek." Hingga suatu malam ketika rumah sepi, Bambang mengambil sehelai rambut Rizky yang tertinggal disisir. Ia juga memotong sedikit kukunya lalu memasukkannya ke dalam kantong kecil. Esok harinya dengan alasan pergi ke kota, ia diam-diam membawa sampel itu ke sebuah laboratorium forensik swasta di Jakarta. Petugas berkata hasil tes DNA akan keluar 10 hari kemudian. 10 hari itu menjadi neraka batin bagi Bambang. Ia berdoa agar hasilnya menunjukkan ia adalah ayah kandung, namun intuisi gelap di hatinya terus berbisik sebaliknya. Hari ke-10 pun tiba. Bambang berangkat pagi-pagi ke Jakarta dengan hati gelisah. Sepanjang perjalanan kereta ia tak bisa duduk tenang. Sesampainya di laboratorium forensik, sebuah amplop putih tebal sudah menunggunya. Tangannya bergetar saat menerimanya. Ia tidak berani membuka di tempat. Malam itu setelah semua orang tidur, ia duduk di teras rumah, menyalakan lampu redup, menuang segelas arak beras lalu perlahan membuka amplop. Baris demi baris angka tak lagi terbakar, jelas matanya buram. Hanya kalimat terakhir yang menghantam dadanya, "Tidak terdapat hubungan biologis ayah anak." Dunia runtuh. Bambang menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Ia ingin berteriak tapi suaranya lenyap. Malam itu seorang lelaki yang dulu gagah kini hancur menjadi serpihan. Pagi berikutnya Siti sedang memotong buah di dapur.
Bambang masuk tanpa suara meletakkan lembar hasil tes di atas meja. Suaranya kering hampir tak terdengar. Lihatlah ini. Siti menoleh bingung. Ketika membaca wajahnya memukat. Pisau di tangannya hampir jatuh. Bibirnya bergetar. Aku tidak tahu. Yang kuingat hanya aku minum tirta kemuliaan itu lalu semuanya gelap. Bambang meledak. Gelap apa maksudmu gelap? Jangan bohong. Berapa kali kau bersama Ki Ageng? Air mata Siti tumpah. Ia berusaha menjelaskan tentang malam ritual itu. Cahaya temaram suara asing tubuhnya lemah tak berdaya. Namun semakin ia bicara Bambang semakin murka. Kau pikir aku bodoh? Kau biarkan aku membesarkan anak yang bukan darahku. Kau dia melihatku menyembah-nyembah orang itu. Ia menendang kursi membanting gelas amarah bercampur luka. Siti hanya bisa menangis sujud di lantai berusaha meraih kaki suaminya. Aku tidak pernah mengkhianatimu Mas. Demi Allah aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi telinga Bambang tertutup. Malam itu ia meninggalkan rumah tanpa berkata sepatah pun. Tidak membawa pakaian, tidak pamit pada anak. Hanya pergi dengan hati yang hancur. Desas-desus segera menyebar di kampung. Orang-orang berbisik, ada yang bilang Bambang bangkrut, ada yang bilang rumah tangga retak. Hanya sedikit yang tahu kebenaran. Di tengah kekacauan itu ada seorang pria lain yang ikut terjun. Kang Pak Darsono, pemilik toko elektronik di Pasar Bantul. Ia juga pernah menjalani ritual tirta kemuliaan dengan istrinya dan sekitar waktu yang sama mereka mendapat seorang anak. Ketika mendengar kabar Bambang melakukan tes DNA dan hasilnya mengejutkan, Darsono merasa seperti disambar petir. Ketakutan lama yang ia kubur tiba-tiba bangkit. Ia pun diam-diam membawa sampel rambut anaknya ke laboratorium. Hasilnya sama, tidak ada hubungan biologis. Darsono gemetar. Istrinya pun pernah bercerita tentang malam ritual yang sama, hanya ingat rasa pusing dan tubuh lemas. Potongan-potongan cerita itu kini menyatu membentuk kenyataan pahit. Beberapa hari kemudian Darsono menemui Bambang secara diam-diam. Mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk berhadapan di warung kopi pinggir jalan saling menatap dengan mata penuh luka. Dua pria yang sama-sama merasa kehilangan kehormatan sebagai ayah. Dari pertemuan itulah sebuah tekad tumbuh. Mereka tak lagi mencari kebenaran untuk diri sendiri melainkan untuk semua korban lain yang mungkin mengalami hal sama. Pertemuan antara Bambang dan Darsono hanyalah awal. Mereka merasa tidak bisa berjuang sendiri. Keduanya mulai menelusuri daftar pasangan yang pernah menjalani ritual di Padepokan Tirta Agung. Melalui obrolan warung, catatan buku tamu dan cerita para tetangga, mereka menemukan satu nama lain, Slamet Riyadi, seorang petani cabai dari kecamatan lain. Slamet dikenal sederhana, pekerja keras dan juga baru memiliki anak setelah berkunjung ke Ki Ageng beberapa tahun lalu. Awalnya Slamet marah besar ketika mendengar dugaan itu. Ia menganggap Bambang dan Darsono hanya menyebar fitnah. Jangan samakan keluargaku dengan kalian, anak itu darah dagingku. Namun benih keraguan sudah tertanam. Malam-malam berikutnya Slamet termenung memandangi wajah anaknya. Semakin lama ia perhatikan semakin terasa asing. Rasa takut yang selama ini ia tekan mulai merayap. Akhirnya dengan hati berat ia diam-diam membawa sampel rambut anaknya ke laboratorium di Semarang. Hasilnya keluar seminggu kemudian, tidak ada hubungan biologis ayah anak. Dunia Slamet runtuh. Ia merasa dipermalukan, ditipu dan dilukai dalam-dalam. Ia lalu menghubungi Bambang dan Darsono. Tiga pria itu bertemu di sebuah gudang tua di pinggir sawah. Pertemuan sunyi tanpa sorak, hanya suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan. Mereka duduk melingkar meletakkan kertas hasil DNA di tengah. Tidak ada yang bicara lama. Hanya tatapan mata yang saling memahami rasa sakit marah dan kehilangan. Akhirnya Bambang membuka suara, kita tidak bisa diam. Ini bukan hanya soal kita. Ada puluhan istri, puluhan anak yang mungkin bernasib sama. Darsono mengangguk, wajahnya tegas. Benar, kalau kita diam Ki Ageng akan terus menipu orang lain. Slamet menggepalkan tangan, suaranya serak. Kalau begitu kita harus kumpulkan semua bukti, foto, catatan hasil tes, lalu kita laporkan ke polisi. Mulai malam itu mereka bertiga menjadi semacam tim rahasia. Mereka mengunjungi keluarga-keluarga lain yang pernah berhasil hamil setelah ke Tirta Agung. Ada yang menolak bicara, ada yang malu, tapi beberapa istri menangis saat mendengar cerita mereka karena pengalaman mereka juga dipenuhi ingatan kabur, rasa pusing dan tubuh lemas. Sedikit demi sedikit bukti terkumpul, foto bersama Ki Ageng, catatan jadwal ritual hingga testimoni samar dari para perempuan. Ketiganya menyusun dokumen tebal lengkap dengan hasil DNA masing-masing. Suatu malam mereka menulis sebuah surat pengaduan resmi. Di akhir surat tertulis kalimat, kami tidak menuntut kehormatan yang hilang. Kami hanya ingin kejahatan yang merampas kepercayaan kami dihentikan. Surat itu dikirim langsung ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah itu membuat hati mereka berdebar. Ada rasa takut tapi juga lega. Mereka tahu pertempuran baru saja dimulai.
Kini nasib mereka dan semua korban lain tergantung pada apakah hukum berani meningkap wajah asli Ki Ageng Santoso, sang orang suci yang ternyata menyembunyikan dosa besar. Surat pengaduan 3 pria itu sampai di meja unit reserse kriminal Polda Didawai. Membakannya Kompol Ratna Sari, seorang perwira perempuan berpengalaman dalam kasus penipuan spiritual, langsung menyadari betapa seriusnya perkara ini. Ia menutup map, menatap timnya dan berkata kalau ini benar kita berhadapan dengan predator yang menyamar sebagai guru suci. Bukti tes DNA ini tidak bisa diabaikan. Namun menangkap Ki Ageng Santoso bukan perkara mudah. Selama lebih dari 10 tahun Padepokan Tirta Agung dianggap tempat suci, bahkan sering dikunjungi pejabat dan tokoh terkenal. Tidak pernah ada laporan negatif. Jika polisi bergerak tanpa bukti kuat, mereka bisa dituduh mencemarkan nama baik. Kompol Ratna pun menyusun rencana operasi penyamaran. Seorang anggota polisi wanita akan berpura-pura sebagai perempuan yang putus asa mencari keturunan lalu masuk dalam ritual. Setelah seleksi ketat dipilihlah Ibta Ayu Lestari, seorang penyidik muda berusia 30 tahun. Ayu dikenal cerdas, tenang dan punya pengalaman dalam kasus pelecehan. Ia setuju tanpa ragu. Identitas baru disiapkan. Ayu menjadi Rina Kartika, seorang manajer properti sukses di Jakarta berusia 35 tahun, menikah lama tapi belum punya anak. Semua dokumen pendukung hasil pemeriksaan medis, foto pernikahan hingga gelang feng shui dipergelangkan tangan disiapkan dengan detail. Malam sebelum operasi, Kompol Ratna menekankan ingat keselamatanmu nomor 1. Kamera tersembunyi sudah dipasang di kancing bajumu. Semua gerakan akan terekam dan dipantau dari jarak 20 meter. Begitu ada bukti, tim langsung masuk. Beberapa hari kemudian Ayu alias Rina datang ke Tirta Agung. Seperti dugaan, Ki Ageng menyambutnya dengan ramah. Ia menatap Ayu lama lalu berkata dengan suara lembut, "Ibu ini punya aura yang kuat tapi jalan rezeki anak tertutup. Saya bisa bantu membuka tapi perlu ritual khusus." Ayu berpura-pura ragu lalu akhirnya mengangguk. Jadwal ditentukan malam tanggal 13 bulan Jawa, saat bulan dianggap paling lemah terhadap energi gelap. Hari itu tiba. Malam sunyi, angin lembut berembus. Ruang ritual disiapkan, dupa menyala, lampu minyak temaram, pintu terkunci rapat dari dalam. Ki Ageng membawa segelas tirta kemuliaan kairan bening dalam kawan porselen. Minumlah, setelah itu tubuhmu akan tenang. Jangan melawan, biarkan alam bekerja. Ayu pura-pura gemetar mengangkat gelas lalu tiba-tiba batuk. Dengan gerakan cepat ia menukar kawan berisi kairan aneh itu dengan gelas air putih identik yang disembunyikan di lengannya. Ia minum lalu berpura-pura lemas, mata setengah terpejam. Ki Ageng mendekat mulutnya bergumam mantra. Tangannya perlahan menyentuh pundak Ayu lalu berusaha membuka kancing bajunya. Saat itulah sinyal dikirim. Kamera mini merekam jelas wajah, suara dan tindakan Ki Ageng. Beberapa detik kemudian Ayu membuka mata, menepis tangannya lalu dengan gerakan bela diri menjatuhkannya ke lantai. Ki Ageng Santoso, Anda ditangkap atas dugaan pelecehan seksual, penipuan dan praktik perdukunan ilegal. Pintu langsung dirobrak. Tim polisi bersenjata lengkap masuk. Ki Ageng terkejut, wajah pucat, tubuh gemetar. Ia mencoba berdalih tapi kamera telah merekam semuanya. Malam itu juga ia digelandang ke kantor polisi. Jubah batiknya diganti borgol besi. Orang suci yang diagungkan kini tampak tak lebih dari lelaki tua dengan wajah ketakutan. Di ruang interogasi Polda, Ki Ageng Santoso duduk dengan wajah pucat. Tangan terborgol, keringat dingin menetes di pelipis. Tidak ada dupa, tidak ada kain batik indah, hanya kursi besi dingin dan lampu neon menyilaukan. Kompol Ratna meletakkan tumpukan berkas di meja. Di layar rekaman kamera tersembunyi menampilkan dirinya sedang mencoba membuka kancing baju Ayu. Suaranya terdengar jelas, "Minumlah, biarkan tubuhmu pasrah." Ki Ageng menunduk, matanya berkedip cepat. Ratna bersuara tegas, "Anda tidak bisa menyangkal, semua terekam. Ceritakan sudah berapa lama Anda melakukan ini?" Awalnya ia diam, bibir terkunci. Tapi setelah berjam-jam pertahanannya runtuh. Dengan suara serak ia mengaku 6 tahun. Lebih dari 20 perempuan. Ruangan sunyi. Setiap kata yang keluar terasa berat. "Air tirta kemuliaan itu apa sebenarnya?" tanya Ratna. Ia menghela napas, menutup mata. "Itu bukan air suci. Hanya air yang sudah dicampur obat penenang. Mereka akan pusing, kehilangan kesadaran, lalu saya bisa melakukan apa saja." Pengakuan itu membuat para penyidik saling pandang. Semua dugaan kini terbukti. Beberapa hari berikutnya polisi memanggil para korban. Banyak yang awalnya tidak percaya. Mereka yakin anak yang mereka miliki adalah anugerah. Namun ketika melihat rekaman, banyak yang menangis histeris. Ada yang pingsan, ada yang menolak menonton sampai akhir. Salah satu korban, seorang wanita bernama Nurhayati, berkata sambil terisak, "Saya kira itu mukjizat. Saya tidak tahu ternyata anak saya lahir dari kebohongan." Polisi mencatat setidaknya 23 korban dengan pola serupa, semuanya perempuan yang datang dalam keadaan putus asa karena sulit punya anak.
Mereka diberi minum cairan air suci kemudian kehilangan kesadaran. Bambang Darsono dan Slamet dipanggil untuk bersaksi. Ketiganya duduk di ruang sidang internal menunjukkan hasil tes DNA. Wajah mereka keras tapi mata mereka basah. Kami bukan ingin mempermalukan keluarga kami, kata Bambang. Kami hanya ingin kebenaran. Kami ingin orang lain tidak lagi tertipu oleh topeng orang suci. Pemeriksaan terus berlangsung. Ki Ageng akhirnya mengakui seluruh modus yang memanfaatkan statusnya sebagai guru spiritual untuk mendapatkan keperkayaan. Ia tahu rasa putus asa akan membuat orang buta. Mereka datang dengan air mata. Saya menawarkan harapan. Dan harapan itu membuat mereka tunduk. Kalimat itu tercatat rapi di berita akara. Berita penangkapan Ki Ageng menyebar cepat. Media lokal memuat judul besar, dukun karismatik Sleman ternyata predator. Warga yang dulu pernah sowan merasa terkhianati. Ada yang marah, ada yang malu, ada pula yang masih menyangkal karena terlalu sulit menerima kenyataan. Di balik jeruji Ki Ageng duduk sendirian. Sosok yang dulu dielu-elukan kini hanya bayangan pria parubaya dengan tatapan kosong. Yang mungkin kehilangan kebebasan, tapi yang lebih berat adalah puluhan keluarga kehilangan ketenangan, anak-anak tumbuh dengan rahasia pahit dan para istri hidup dengan trauma. Beberapa bulan kemudian ruang sidang pengadilan negeri Yogyakarta dipenuhi ratusan orang. Wartawan berdesakan, kamera televisi menyorot setiap sudut. Nama Ki Ageng Santoso yang dulu diagungkan kini menjadi headline memalukan. Hakim menggetuk palu sidang dimulai. Jaksa membakakan dakwaan panjang pelecehan seksual, penipuan, penyalahgunaan keperkayaan dan praktik perdukunan ilegal. Bukti rekaman video, hasil DNA dan kesaksian 23 perempuan diajukan satu persatu. Ketika giliran para korban maju, suasana hening. Ada yang menangis, ada yang gemetar, ada yang menolak menatap wajah terdakwa. Bambang Darsono dan Slamet juga memberi kesaksian. Suara mereka bergetar tapi tegas. Kami tidak mencari balas dendam. Kami hanya ingin anak-anak kami tidak hidup dalam kebohongan. Kuasa hukum terdakwa Menkoba berdalih menyebut semua ritual tradisi tapi bukti terlalu jelas. Kamera tersembunyi menunjukkan niat jahat yang tak terbantahkan. Akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Suara palu menggema diikuti tepuk tangan sebagian pengunjung. Namun banyak juga yang meneteskan air mata, bukan simpati pada terdakwa melainkan kesedihan karena keperkayaan mereka selama ini disalahgunakan. Setelah vonis Padepokan Tirta Agung dibongkar, patung-patung dupa dan ornamen mega hanya tersisa puing. Tempat yang dulu disebut sumber berkah kini menjadi simbol luka kolektif. Siti Rahmawati pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya Rizky. Ia berusaha membesarkan putranya dengan penuh kasih meski selalu ada bayangan gelap yang membayangi. Ia tahu suatu hari Rizky akan menanyakan kebenaran. Bambang setelah BTC memilih merantau ke luar kota. Hatinya hancur tapi ia tidak sanggup menatap masa lalu. Darsono tetap membuka toko namun wajahnya selalu muram. Slamet kembali ke sawah tapi semangatnya tidak pernah sama lagi. Mereka bukan hanya kehilangan keperkayaan pada satu orang tapi juga pada dunia yang dulu mereka anggap suci. Namun dari tragedi ini lahir pelajaran pahit. Di akhir persidangan, hakim menutup dengan kalimat yang tercatat dalam berita, keputusan adalah pintu bagi kejahatan. Jangan serahkan hidup Anda pada orang yang hanya pandai berkata bijak tanpa bukti kebenaran. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat keras keimanan tidak salah tapi iman yang buta bisa menjadi jebakan paling berbahaya. Kisah tentang Ki Ageng Santoso mengingatkan kita bahwa keputusan adalah pintu masuk bagi kejahatan. Saat manusia kehilangan harapan, mereka mudah percaya pada siapa saja yang menjanjikan jalan keluar instan. Keperkayaan itu memang penting, tetapi keperkayaan buta bisa berubah menjadi jerat berbahaya. Dalam hidup kita harus selalu menimbang dengan akal sehat, mencari bukti dan tidak menyerahkan nasib hanya karena kata-kata manis. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah membiarkan rasa takut atau putus asa membuat kita buta. Harapan harus berjalan sering dengan logika dan kewaspadaan agar kita tidak menjadi korban manipulasi orang lain. Jika cerita ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi dan pelajaran berharga lainnya. Tulis komentar tentang pendapat Anda. Menurut Anda apa pelajaran paling penting dari kisah ini? Setiap like, subscribe dan komentar dari Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan membuka mata.